Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah ini dia nih, jenis konten baru yang akan gue bawa di tahun 2024, yaitu menceritakan kasus-kasus menarik di masa lalu mengenai dunia teknologi. Yang mungkin sih akan gue bahas tuh mengenai keberhasilan, kegagalan, atau mungkin juga skandal. Yang gue rasa cukup menarik nih untuk diceritakan kembali karena memang banyak sekali ceritanya dan mungkin aja kalian belum pernah dengar karena memang sudah berlalu cukup lama. Nah, untuk video pertama ini, gue ingin bahas kasus kegagalannya teknologi Intel Optane, yang mana teknologi ini tuh melakukan debut pada tahun 2017, namun berakhir pada tahun 2022. Yang mana pada tahun 2022 tuh Intel harus membayar kerugian sebesar $559 juta, yang mana ini harus memaksa Intel mematikan perkembangan teknologi ini. Nah, sebelum itu mungkin kalian yang baru terjun nih ke dunia PC belum pernah mendengar apa itu Intel Optane. Oke, bermula pada tahun 1968 ketika awal-awal Intel didirikan. Nah, Intel sendiri itu berawal dari sebuah perusahaan memori sebelum mereka tuh lebih dikenal sebagai perusahaan pencipta chip x86 yang debut pada tahun 1981 lewat komputer milik IBM. Yes, Intel udah lumayan sepuh soal bisnis chip memori, maka dari itu sih kita suka melihat nih beberapa produk SSD buatan Intel. Bahkan Intel punya peran yang sangat besar dalam perkembangan awal teknologi SSD NVMe. Walau begitu, memang bisnis ini tidak sebegitunya memberikan profit yang sangat besar sejak dulu, jadi ya Intel lebih fokus sih pada pembuatan CPU yang mana memang jauh memberikan lebih banyak cuan. Tapi hal tersebut tidak segera membuat Intel untuk segera menutup bisnis ini, cuman ya sekedar jadi kerjaan part-time aja sih, yang full-time-nya tuh tetap bikin CPU. Hingga pada tahun 2015, Intel mencoba membuat inovasi dari bisnis sampingan mereka ini, yang mana mereka di sini mencoba membuat sebuah proprietary technology yang dikenal sebagai 3D XPoint. Yang untuk mewujudkannya di sini mereka menggandeng juga perusahaan chip NAND sekelas Micron. Nah, secara resmi sih produk ini dirilis pada tahun 2017 dengan branding Intel Optane. Teknologi ini bertujuan untuk mempercepat kemampuan storage pada PC dengan memanfaatkan cache yang sangat besar. Ibaratnya sih kalian seperti membeli sebuah hardware tambahan yang akan bertindak seperti DRAM cache pada storage. Nah, pada kala itu sih syaratnya cukup gampang, kalian tuh hanya membutuhkan CPU Intel generasi ke-7 dan juga motherboard yang memiliki slot M.2 layaknya SSD NVMe pada umumnya. Jadi memang penggunaan slotnya ini cukup fleksibel. Nah, kehadiran teknologi ini tentu bukan tanpa alasan ya, karena namanya produk pasti berdasarkan demand dan demand itu berdasarkan suatu permasalahan. Jadi hal yang melatar belakangi hadirnya Intel Optane ini adalah karena ketidakmampuan mayoritas PC user tuh dalam memiliki SSD pada masa itu. Pada tahun 2017 tuh harga SSD tuh tidak seterjangkau sekarang karena memang pada kala itu tuh harga SSD tuh sangat mahal sekali untuk yang kapasitasnya besar, apalagi untuk sebuah SSD NVMe. Jadi ya memang Intel Optane ini sih hadir sebagai teknologi yang cukup game changing karena dengan menggunakan Intel Optane kalian tuh yang menggunakan hard disk speednya tuh bisa sekencang seperti menggunakan SSD. Seperti misalnya di sini pada kala itu Intel menawarkan dua produk Intel Optane yaitu 16GB dan 32GB. Dan ketika kalian menggunakan produk Intel Optane ini maka hard disk kalian tuh bisa memiliki kecepatan dari 900MB per second hingga 1,3GB per second. Yang mana sih ini wah banget pada tahun 2017 dan ya ini kita sekali lagi mengingat speed segini tuh diraih menggunakan hard disk bukan SSD NVMe. Jadi ya gue rasa sih ini teknologi yang sangat game changing ya pada masa itu dan ya kita bisa meraih speed ini pada sebuah mechanical hard drive dan tentu secara cost jauh lebih murah menggunakan Intel Optane daripada kalian upgrade ke SSD NVMe. Nah, seterusnya mungkin sebagian besar dari kalian tuh udah tahu nih kenapa teknologi Intel Optane ini gagal ke depannya. Tapi sebelum ke sana tuh sebenarnya Intel beberapa tahun ke depannya sempat melakukan improvement pada teknologi Intel Optane ini. Seperti misalnya mereka tuh mencoba menjual SSD yang menggunakan Intel Optane di dalamnya. Lalu juga dari sisi software mereka mencoba mengembangkan sebuah framework di mana si Optane ini akan mempelajari habit user dalam menggunakan aplikasi. Yang dengan semakin sering menggunakan aplikasi tersebut, maka Optane akan mengoptimalkan kemampuan transfer datanya sehingga si aplikasi yang digunakan itu akan semakin responsif lagi. Tapi sayangnya semua effort ini tuh harus berakhir dengan tragis. Karena pada tahun 2021 hingga tahun 2022, Intel banyak sekali menjual aset perusahaan yang menyangkut dengan perkembangan teknologi Intel Optane. Seperti misalnya itu pabrik pembuatannya sendiri dijual ke Texas Instruments, lalu juga teknologi 3D XPoint-nya sendiri itu dijual kembali ke Micron. Dengan begitu, udah nggak ada pabriknya dan juga license mengenai teknologinya, ya mau bagaimana lagi untuk meneruskan produk Intel Optane.
Memang sungguh ironis sih, padahal ini pekerjaan sampingan Intel yang dimana mereka tuh udah mulai cukup serius, tapi sayangnya tidak berakhir seindah seperti bisnis CPU-nya. Gua rasa di sini ada beberapa faktor yang membuat Intel Optane ini gagal di pasaran. Yang pertama adalah eksekusi dari teknologi Intel Optane-nya sendiri. Untuk menawarkan sesuatu yang belum pernah ditawarkan oleh pasar, maka Intel Optane dibuat eksklusif untuk platform Intel saja. Tidak ada yang salah dengan cara tersebut mengingat hampir semua teknologi Nvidia dibuat eksklusif, namun mereka berhasil menjadi perusahaan chip tersukses sampai saat ini. Hanya saja eksekusi Optane terasa kurang matang, misalnya saja kita perlu CPU Intel tertentu untuk bisa menggunakannya. Begitu juga dengan motherboard-nya, tidak semua chipset motherboard mendukung teknologi ini. Sayangnya hal ini tetap dipertahankan pada generasi CPU kedepannya, yang membuat adopsi teknologi ini terasa terlalu eksklusif dan sulit dijangkau oleh khalayak umum, bahkan untuk pengguna platform Intel itu sendiri. Kemudian selain dukungan hardware yang terbatas, penggunaan interface M.2 itu sendiri juga menjadi pedang bermata dua. Tujuan Intel tersebut sih terlihat sangat baik dengan memanfaatkan slot yang universal, jadi ya memberikan fleksibilitas kepada user. Hanya saja sih interface M.2 pada masa itu tuh tidak sebanyak dan semudah kita bisa temukan pada motherboard murah seperti sekarang. Ya paling adanya di kelas motherboard high-end, jadi realitanya sih untuk mencicipi Intel Optane platformnya juga tidak murah. Kemudian yang kedua tentu kita udah tahu semua lah ya, di mana harga SSD NVMe sendiri sudah semakin terjangkau. Nah, perkembangan SSD NVMe semakin kencang dengan harga beli yang juga semakin terjangkau. Sekalipun penggunaan Intel Optane bisa semakin mempercepat SSD NVMe, tapi karena SSD-nya sendiri udah makin kencang, ya pengaruhnya makin tidak terasa membuat fungsi Intel Optane makin tidak berguna. Dan kemudian untuk alasan terakhir yang gue rasa itu disebabkan oleh perkembangan ekosistem PC-nya itu sendiri yang sudah bisa semakin memanfaatkan storage yang kencang. Dengan semakin terjangkaunya SSD NVMe membuat para pencipta software tuh semakin melek untuk membuat API yang bisa memanfaatkan potensi dari storage yang cepat. Contohnya aja pada video games nih. Microsoft mengembangkan API Direct Storage yang memungkinkan untuk GPU dan SSD itu bisa berkomunikasi secara langsung. Dampaknya tentu membuat game secara real-time tuh bisa ngeload aset lebih cepat. Dengan begitu kita akan semakin sering melihat game dengan tekstur yang semakin realistis atau bahkan konsep game open world tanpa batas. Dan ini semua bekerja pada existing hardware tanpa perlu hardware macam-macam seperti Intel Optane. Yang sekali lagi fungsi dari Intel Optane makin tidak berguna. Memang sungguh disayangkan teknologi ini tuh berakhir dalam kurun waktu yang gue rasa sih cukup sebentar, dan juga gue yakin nih masih ada potensi yang belum digali dari teknologi ini. Oke nih, gimana menurut kalian tentang konten kali ini? Kalau kalian suka, mungkin gue akan coba tetap konsisten untuk membuat konten seperti ini. Dan kalian juga mungkin bisa ceritakan nih pengalaman kalian yang udah pernah nyicip teknologi Intel Optane. Dan mungkin segitu dulu untuk kontennya kali ini, semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.